Hai teman lulus, bertemu lagi di video Kita Belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal TIU yang banyak keluar di SKD CPNS. Penasaran kan seperti apa soalnya? Yuk kita simak 10 soal TIU CPNS bersama saya, Intan Purnomosari. Saksikan sampai selesai ya. Kita bahas soal nomor 1. Noktah sama dengan, nah teman lulus, ketika ada tanda sama dengan itu berarti yang ditanyakan adalah sinonim. Tapi ketika tandanya seperti ini berarti yang ditanyakan adalah antonim. Sinonim itu sama artinya dengan persamaan kata, sedangkan antonim itu artinya lawan kata. Pada soal nomor 1 berarti kita mencari sinonim kata noktah. Nah, noktah itu artinya apa? Noktah itu sama artinya dengan titik kecil atau sama juga dengan artinya bintik kecil yang berwarna gelap. Pada opsi A sampai dengan opsi E yang menyatakan sinonim kata noktah adalah B, yaitu titik kecil. Soal nomor 2. 173 pangkat 2 dikurangi 149 pangkat 2 sama dengan, kita tuliskan dulu soalnya, kemudian kita lihat bilangannya itu sama-sama bilangan cacah ya. 173 itu juga cacah, 149 juga cacah, sehingga kalau dikurangkan tidak mungkin menghasilkan desimal. Padahal pada opsi A, B, D, dan E semuanya mengandung desimal. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah yang C ya, 7.728. Soal nomor 3. P, Q, O, S, K. Nah, kita tuliskan dulu soalnya teman lulus. P, Q, O, S, dan K. Kita lihat P ke Q itu maju satu huruf, sehingga kita tulis positif 1. Q ke O itu mundur dari O, P, Q, berarti negatif 2. O ke S, habis O, P, Q, R, S, berarti maju 4 huruf. S ke K berarti mundur, kita hitungnya dari K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, berarti di sini S ke K itu mundur, negatif 8 huruf. Kita lihat lagi hubungannya, positif 1 ke negatif 2 itu dikali dengan negatif 2. Negatif 2 ke positif 4 juga kali negatif 2, kali negatif 2 lagi, berarti negatif 8 kita kali negatif 2 adalah positif 16. Sehingga 16 huruf maju, dari huruf K adalah, kita hitung K maju 16 huruf menghasilkan huruf A, sehingga jawabannya adalah C, yaitu A. Soal nomor 4. Berat kayu di sebuah toko kayu mengikuti pola deret Fibonacci jika diketahui berat kayu ke-7 adalah 94 dan berat kayu ke-8 adalah 152, maka kayu pertama adalah, kita tuliskan dulu diketahui berat kayu ke-8 dan ke-7 ya, U794 dan U8 152. Teman lulus, saya jelaskan dulu apa itu Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya akan menghasilkan suku berikutnya. Ya, di sini saya berikan contoh ya. Contoh untuk deret Fibonacci adalah kalau Fibonacci-nya saya mulai dengan angka 1 dan 1, maka suku berikutnya kita tambahkan 1 dengan 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5 hasilnya 8, dan seterusnya ya teman lulus. Nah, sekarang ini kan mundur atau berbalik ya, terbalik, sehingga di sini akan kita cari dulu kalau terbalik bagaimana. 8 dikurangi 5, oh hasilnya 3, 5 kurangi 3, oh hasilnya 2, 3 kurangi 2, oh hasilnya 1. Berarti kita kurangkan 152 dikurangi 94
menghasilkan nilai yaitu 58, sehingga U6-nya adalah 58. Kemudian U5 kita cari dengan cara 94 kita kurangi 58, menghasilkan nilai 6, 3, 36. Kemudian kita cari U4. U4 berarti 58 dikurangi 36 menghasilkan 22. U3 kita cari dengan cara U36 kita kurangkan dengan 22 menghasilkan 14. U2 yaitu 22 dikurangi 14 menghasilkan 8. Dan terakhir U1 atau suku pertama berarti 14 dikurangi dengan 8 yaitu 6, sehingga jawabannya E. Soal nomor 5. Jika P 5 pangkat 3 ditambah 6 kali 9 dikurangi 6 kali 2 pangkat 3 dan Q 7 pangkat 3 dikurangi 14 kali 7 dikurangi 3 pangkat 2 dikali 12, maka nah teman lulus harus kita perhatikan tandanya ya. Urutan dalam matematika itu pertama yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Setelah di dalam kurung itu kali atau bagi, mana yang lebih dulu. Kemudian tambah atau kurang ya. Nah, pada soal ini kita harus memperhatikan urutan itu. Berarti untuk P kita cari dulu 6 kali 9 dan 6 kali 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 bisa kita hitung 125 ditambah 6 kali 9 54 dikurangi 6 kali 2 pangkat 3 itu 8, 6 kali 8 48. Berarti P sama dengan ini 971, 179 dikurangi 48 menghasilkan 131, 131. Dengan cara yang sama kita cari Q, perkaliannya dulu ya. Berarti di sini 7 pangkat 3 sudah hafal ya, 343 dikurangi 14 dikalikan 7 yaitu 8 masih 2. 9, 98 dikurangi dengan 3 pangkat 29 dikalikan 12, 12 kali 9 yaitu 8 masih 1, 10, 108. Sehingga Q sama dengan, kita hitung ya, 343 dikurangi 98 yaitu 5, 3 kurangi 9 yaitu 4, kemudian 2-nya turun, 245. Dikurangi lagi dengan 108 menghasilkan 7, 3, 1, 137. Karena P 131 dan Q 137 maka Q lebih besar dari P atau P kurang dari Q. Jawabannya ada di opsi D. P kurang dari Q. Soal nomor 6. Pada perlombaan renang yang diikuti oleh beberapa atlet diperoleh catatan waktu yang berbeda-beda untuk setiap atletnya. Adapun diketahui perolehan hasil catatan waktu adalah sebagai berikut. Oki lebih lambat dari Marwan, berarti Oki di bawahnya Marwan. Wira lebih cepat dari Oki, berarti nanti dari Oki ini kita buat garis ya, kemudian Wira, tapi kita tidak tahu hubungan antara Marwan dan Wira. Kelvin lebih cepat dari Wira, kita taruh Kelvin di atasnya Wira. Jika Arfan lebih lambat daripada Iwan dan Wira, kita buat lagi di sini Arfan itu di bawahnya Iwan atau Wira ya. Maka pernyataan berikut yang paling benar adalah opsi A, Arfan lebih cepat daripada Wira. Salah ya. Arfan lebih cepat dari Oki, kita tidak tahu hubungannya. Iwan lebih cepat dari Oki. Nah, ini juga kita cek ya. Iwan apakah lebih cepat dari Oki? Tidak tahu hubungannya juga. Kelvin lebih cepat dari Arfan. Nah, kita hubungkan nih. KW sama WA. Kalau kita susun menjadi KWA, sehingga Kelvin lebih cepat dari Arfan. Betul. Jawabannya berarti yang D. Yang E juga tidak tahu hubungannya ya. Berarti jawabannya D. Nomor 7. Bagas memiliki uang
sejumlah 4.750.000 dan disimpan di sebuah bank. Dari sejumlah uang yang disimpan, Bagas memperoleh bunga banknya 5%. Itu biasanya per tahun ya. Jika Bagas menerima bunga 356250, maka lama waktu Bagas menyimpan uang yang ada di bank adalah, kita tulis dulu ya teman lulus, tadi bunga yang diperoleh itu 356250 dengan persentase bunganya yaitu 5% dan mula-mula uangnya adalah 4.750.000. Nah, kalau ada soal seperti ini, ingat nih, bunga itu sama dengan persen BMW. Nah, cara mudahnya itu ya. Jadi bunga kita masukkan 356250 sama dengan persentase bunganya 5% dikali mula-mulanya 4750 dikali W waktu. Berarti untuk mencari waktu kita sederhanakan dulu coret nolnya, sehingga diperoleh 356250 sama dengan 5 dikali 47500 dikali lagi dengan W. Sehingga untuk mencari W berarti 356250 kita bagi dengan 5 kali 47500. Diperoleh nilai W-nya adalah W sama dengan 1,5 tahun. Kita ubah dalam bentuk bulan, 1,5 dikali 12 berarti 18 bulan. Jawabannya ada pada opsi D, 18 bulan. Nomor 8. Dua orang pesepeda akan melintasi sebuah rute yang sama. Pesepeda pertama berangkat lebih dahulu, kecepatannya 150 meter per menit. Berarti kita tuliskan di sini orang pertama dengan kecepatannya adalah dia lebih cepat ya, selama nanti 0,25 menit. Kita tulis dulu K1-nya 150 meter per menit. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan selama 0,25 menit, maka kita tuliskan di sini O2. Orang kedua selisih waktunya 0,25 menit dengan kecepatan K2-nya 180 meter per menit. Pertanyaannya, kapan menyusul? Nah, rumus menyusul itu adalah, ingat ya, selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih jarak itu pakai yang lebih dulu berangkat. Tadi berarti kecepatannya 150 kali waktu selisihnya 0,25 dibagi selisih kecepatannya 30. Dapatnya dari 180 dikurangi 150. Nah, sekarang kita hitung 150 dikali 0,25 berarti sama artinya dengan 150 dikali 1/4, yaitu 150 dibagi 4 adalah 3. Kemudian masih sisa 30 bagi 4 itu 7, 28 masih 2,5 berarti 37,5 per 30 menghasilkan 37,5 dibagi 30 yaitu 1, sisa 7,5 per 30. Kalau kita sederhanakan 1 per 4 menit karena satuan waktunya menit ya. Itu belum selesai teman lulus, kita ubah dulu ya. 1 menit berarti 1/4 menit itu berapa detik? 15 detik. Tapi tadi ingat, untuk mencari waktu menyusul itu adalah tadi yang terakhir berangkat, selisihnya waktunya kan 0,25 menit. Nah, 0,25 menit itu berapa detik? Betul sekali, 15 detik ditambah dengan tadi 1 menit 15 detik sehingga diperoleh 1 menit 30 detik. Jawabannya ada pada opsi A. Itu ya teman lulus. Soal nomor 9. Grani mempunyai 5 koleksi botol parfum dan ingin menata agar berjajaran. Jika ada satu botol parfum yang selalu berada di tengah, maka banyak cara menata botol tersebut adalah, nah, satu botol ini sudah pasti ada di tengah. Berarti dia tidak akan melakukan perubahan ya. Sehingga kita cari di sini untuk 4 tempat yang lain. Tempat pertama kan tadi ada 5 botol, sudah berkurang 1, berarti 5 dikurangi 1. Ya, karena tadi yang 1 sudah pasti terisi. Berarti 5 ini kita kurangi 1 berarti ada 4 kemungkinan. Di tempat kedua kan 5 botol sudah ditempatkan 2, berarti 5 kurangi 2
tinggal 3 kemungkinan. Di tempat keempat berarti 2 dan di tempat kelima berarti 1. Sehingga jumlah kemungkinannya yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Ada pada opsi A. Harga 1 kg beras merek A lebih mahal 1.750 dari beras merek B. Berarti kita tulis A sama dengan 1750 ditambah B atau B ditambah 1750 ya. Karena tadi lebih mahal, sehingga kalau kita ubah B sama dengan A dikurangi 1750. Sama ya artinya ya. Kita lanjutkan, harga 1,5 kg beras merek A dan 2,8 kg beras merek B adalah 47560. Berarti kita tulis 1,5A ditambah 2,8B sama dengan 47560. Kita substitusikan atau kita gantikan B dengan A dikurangi 1750, sehingga 2,8 kali B nya kita ganti A kurangi 1750 sama dengan 47560. Kita kerjakan persamaannya, diperoleh 1,5A ditambah 2,8A dikurangi 2,8 kali 1750 itu menghasilkan nilai 4.900 sama dengan 47560. Sehingga kita tuliskan 1,5 ditambah 2,8 adalah 4,3. 4.900-nya pindah ke kanan berarti menjadi penjumlahan 4,3A 52460, sehingga A 12.200 ya. Setelah itu belum selesai, kita hitung B-nya. B berarti A dikurangi 1750, 12.200 dikurangi 1750 menghasilkan 10.450. Nah, tadi pertanyaannya, jika satu karung berisi 25 kilo, maka harga 1,5 karung beras merek A dan 1 karung beras merek B adalah, berarti ini 1,5 karung dikali 25 ya nanti ya, karena satuannya karung. Jadi hati-hati ya teman lulus, karungnya tadi 1 karungnya 25 kilo, berarti 1,5 dikali 25 dikali harga beras A-nya per kilogramnya adalah 12.200 ditambah 1 karung B kali 25 kali 10.450 menghasilkan, kita hitung A dan kita hitung B, yaitu 457.500 ditambah 261.250 menghasilkan 718.750. Jawabannya ada pada opsi A. Demikian 10 soal TIU yang kita bahas pada video kita belajar kali ini. Apabila kamu ingin berlatih banyak soal CPNS, kamu dapat mendownload aplikasi Kita Lulus di Play Store. Di dalam aplikasi Kita Lulus ada ribuan soal beserta pembahasannya berupa video loh. Nah, apabila kalian juga ingin bergabung mengikuti kelas intensif Kita Lulus, berikut adalah promo-promo kelas CPNS. Caranya gimana? Kamu dapat cek link di description box di bawah ini. Jangan lupa ya, ajak teman dan saudara untuk mengikuti pembelajaran di Kita Lulus untuk seleksi ASN, CPNS, dan PPPK 2021 ini. Sekian video kali ini, tonton terus Kita Belajar di channel Kita Lulus. Sampai jumpa ya.